Halo para Magicom, selamat datang di episode pertama pada Magic Box. Semua ada semua. Di video pertama ini, kita akan menyaksikan bagaimana cara membuat tahu jelatot yang baik dan benar ala Magic Box. Tapi sebelumnya, karena ini adalah channel YouTube baru, please dukung dengan cara subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang ya. Oke, tanpa berlama lagi, selamat menyaksikan. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat tahu jeletotnya. Ini ada toge, ada wortel, dan ada kol. Ya, ini togenya bagus banget ya tuh. Bisa bersubur hormon-hormon kalian, say. Kemudian di situ ada wortel, sorry ke black dikit, carrotnya. Kemudian ada kol tuh. Kol di sini kol sayurannya bukan temannya kolors. Dan ada tahu. Ini dia. Nah, ini dia nih racunnya. Racun-racun dan segala racun nih. Ada cabai setan yang warnanya udah kayak setan. Kita tambah lagi cabai rawit sama cabai merah. Oke, mula-mula kita goreng dulu ya tahu yang sudah kita beli tadi. Kita buang airnya, kita bersihkan, kemudian kita goreng supaya bisa kita dinginkan. Nah, ini adalah hasil penggorengan pertama tahu yang tadi. Oke, nah ini adalah hasil akhir dari penggorengan semua tahunya. Nanti kita dinginkan dulu, sambil kita dinginkan kita buat bahan yang lain. Oke dah, kita mulai aja nih step pertama buat isian tahu jeletotnya ya. Gitu. Kita iris-iris dulu nih, kita bersihin dulu sebelumnya nih, kagak gue record nih. Bersihin dulu wortelnya, kita pakai 2 wortel aja nih, habis dibersihin dicuci dah tuh ya, biar bersih. Biar kayak hati-hati lupa ada tuh, biar kagak diiri dengki. Habis dicuci barulah kita iris-irisin. No, iris kecil-kecil. Aduh, tangan gue lentik banget dah tuh ya. Kayak Putri Keraton, gila. Kita iris-iris kecil-kecil dikit-dikit yang rapi. Aduh, diiris-iris dan itu ya ampun, kalau gua ngeliat wortel diiris-iris dah tuh kayak sakitnya tuh kayak gua ngeliat tetangga beli TV baru. Ya. Oke, ini masih proses iris mengiris nih. Kalau gua pakai 2 wortel nih untuk mengisi 10 sampai 15 tahu jeletotnya. Nah, kalau kalian mau lebih boleh disesuaikan mana yang mau dibanyakin nih, wortelnya kah, kolnya kah, atau si togenya. Sesuaikan saja berapa banyak tahu yang ingin kalian buat ya. Nah, wortelnya udah selesai, dah tuh di wadah biru udah selesai diiris. Sekarang kita ke kolnya. Ya, aduh kolnya bulat banget ke badan gue. Sekarang kita bersihin dulu kolnya. Nah nih kol yang udah dibersihin dah tuh. Dari lapisan-lapisan kol yang jelek yang berlubang-lubang udah kita bersihin, terus kita iris dah tuh jadi 2. Dah yuk kita mulai deh tuh cincang-cincang si kolnya. Ya, sambil nyanyi kali ya biar agak legaan dikit. Cincang-cincang di dinding, diam-diam merayap, datang salah, itu cicak-cicak, ini mah cincang. Berbeza. Kita cincang-cincang dah tuh kolnya, aduh lembut banget. Satu, dua, satu, dua, aduh gua muter lagi dah tuh. Pokoknya dicincang-cincang sampai rapi. Habis itu kita taruh lagi di wadah biru, kita satukan dengan si kolnya. Oke? Ada tuh selesai kol dan wortelnya gue cincang-cincang. Tuh gue lupa ternyata kol sama wortelnya bukan muhrim, jadi gue agak pisah-pisah dikit lah ya, jaga jarak cuy. Nah, nggak lupa nih nambahin tauge atau tauge atau alias kecambah. Ya, ke dalam wadah kita jadiin satu nih biar kita sekalian buat numisnya. Ya, terus kita satukan lagi, kita kasih lagi dan nih dah cukup kayaknya deh. Enggak deh, gue combo dikit lah, main buat ngemil. Nah, habis kelar nyincang, kita siapin dah tuh beberapa bumbu untuk numisnya. Ya, kita shoot dulu, kita stop. Ya, sini kita pakai beberapa bahan untuk numis, yaitu ada cabai merah, cabai setan, kemudian cabai rawit, kemudian 4 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih yang kecil-kecil. Dan jangan lupa juga ya, sediakan juga penyedap rasa dan saus tiram. Nah, sekarang kita waktunya untuk bisa menghaluskan bumbunya. Tapi sebelumnya kita cuci dulu ya bahan-bahannya biar bersih, suci, kayak gue. Oke deh, setelah dibersihkan, barulah kita akan menghaluskan bahan untuk membuat tumisannya. Nah, lu taruh data semua bahannya diulekkan ya. Jangan lupa kasih garam biar tambah gurih, kayak senyuman gue.
Oke deh, ini sekarang kita waktunya untuk mengulek dan menghaluskan semua bahan-bahannya. Ulek sampai halus, Kang. Kayak perasaan gue deh tuh kalau dikecewain sama cinta. Nah, di sini tuh gue pakai ulekan batu. Kenapa? Sebenarnya biar lebih terlihat estetik aja sih, dan biar ada sentuhan-sentuhan tradisionalnya gitu. Bukan karena gue nggak punya sih, tapi emang karena nggak punya sih. Nunggu ini YouTube dimonetis dulu, makanya tetap dukung ya, tetap subscribe, like and comment please. Ya, akhirnya setelah 7 window, 3 purnama, dan 14 hari, akhirnya gue selesai ngulek tuh cabai-cabean ya. Dari mulai cabai setan, cabai rawit, sampai cabai merah. Nah, udah lihat kan? Bagus kan ulekan gue? Percaya gitu loh. Oke, langkah selanjutnya barulah kita mulai menumis bahan yang sudah kita haluskan tadi. Itu udah gue siapin dah tuh minyak di wajan, kita panasin, nih bumbu yang udah dihalusin, tinggal kita goreng. Nah tuh minyaknya udah pada emosi, udah panas. Kita masukin aja dah tuh si cabai-cabai halus tadi. Ya, kita oseng-oseng, kita tumis sampai matang. Sampai wanginya keluar dan ngiri-ngiriin tetangga dah. Cat banget gitu mah ya. Enggak, tetangga pasti kita kasih kok. Kan kita sepotong dulu potong. Kalau mau banyak mau beyong, beyong. Hah, cuan cuy cuan. Nah, saat tumisan bumbunya sudah mulai harum, barulah kita masukkan nih beberapa sayurannya ya. Yang pertama kita masukin dulu nih wortelnya. Setelah kita memasukkan wortelnya dan dirasa sudah cukup lunak untuk wortelnya, maka kita bisa memasukkan sayuran yang lain nih, seperti kol dan tauge-nya. Dan jangan lupa kita juga bisa menambahkan daun bawang sebagai penyedapnya juga. Begitu. Jadi masakan kita lebih mantul, lebih enak, lebih harum gitu. Terus kita aduk-aduk dah tuh, aduk-aduknya sampai kapan? Ya sampai rata aja deh, nggak usah nungguin sampai lebaran haji tahun depan ya. Oke, sambil ngaduk-ngaduk, kita juga bisa menambahkan nih bumbu penyedap rasa ke dalam tumisan gitu. Nah, setelah tadi kita menambahkan bumbu penyedap rasa, ya kita juga bisa menambahkan nih kecap atau saus tiram ke dalam tumisan. Kedua bahan ini sih opsional ya, bisa ditambahkan sesuai dengan selera. Bisa juga enggak, ya gimana selera kalian. Setelah semua bumbu tercampur rata dan kita sudah memasaknya hingga matang, jadi deh isian untuk tahu jeletotnya. Oke, setelah isiannya tadi jadi, sekarang kita buat untuk tepung lumurannya. Nah, di sini saya pakai tepung bumbu sajiku sama tepung terigu biasa. Oke, kita bisa campurkan untuk tepung biasanya dan tepung sajikunya. Nah, dicampurin kalau ini mereka udah pada muhrim, jadinya udah boleh pada nyampur. Oke, untuk kekentalannya silahkan disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Gitu dia. Ini adalah hasil pencampuran dari tepung sajiku dan tepung terigu biasa tadi. Taram! Setelah kita menyediakan tepung lumurnya, barulah kita coba untuk mengisi tahu jeletotnya ya. Di sini pakai apa? Di sini pakai tumisan tadi, say. Jangan diisi pakai masalah, please. Ini orang-orang udah pada banyak masalah. Ya, di sini pakai tumisan tadi aja. Tuh, yang enak. Dipisau dulu, pisau dulu tahu-tahunya. Tuh kan, cara misonya tahu kan? Ya, jangan sampai sobek semuanya ya. Dipisau satu sisi aja. Tuh, pelan-pelan kita buka tahu yang sudah digoreng tadi, yang sudah dingin. Kemudian kita buka ada tuh tahunya. Taram, bentuk lubangnya gitu. Nah, ini adalah tahu-tahu yang sudah dibelah tadi. Nah, ini tumisannya. Tinggal deh kita masukin tumisannya ke dalam tahu ya. Yang digadoin, masukin ke dalam tahu. Nih, ini dia proses pemasukan tumisan ke dalam tahunya. Ya, kita masukin sesuaikan dengan tahunya ya. Mulai banyak, mulai sedikit, sesuai juga dengan selera. Kemudian kita tekan-tekan seperti itu supaya isiannya tidak membuncah saat digoreng nanti. Pelan-pelan saja supaya tahunya tidak pecah.
Yaps, pokoknya prosesnya mah begitu tuh. Tuh, bagus kan? Iya, taruh di pinggir, isi lagi sama yang lain dari tahunya. Iya, oh dirapiin, pintar. Gitu ya, pelan-pelan. Taram, ini dia tahu-tahu yang sudah diisi sama tumisan tadi. Tinggal kita lumuri dengan tepung terigu. Nah, pastinya sebelum kita menggoreng, kita panaskan dulu minyaknya. Ini sudah kita siapkan semua bahan-bahannya. Kemudian kita lumuri untuk terigunya, tahu jeletotnya ke dalam tepung terigu yang sudah kita cairkan tadi. Tuh, ya bentukannya digoreng, dibolak-dibalik, belum digoreng ya, ini masih dilumurin, dibolak-balik supaya merata tepungnya. Kemudian kita angkat, tadi pelan-pelan banget. Kemudian kita goreng dah bunyi sreng. Iya, 1, 2 tahu. Sesuaikan dengan banyaknya minyak. Gitu. Selamat mencoba. Oke, ini adalah proses penggorengan tahu jeletotnya. Kita coba lumuri dengan minyak panas tadi ya. Kita goreng sampai berubah warna menjadi celing. Warnanya menjadi keemasan dan terlihat sudah siap untuk diangkat ya. Kita coba dibolak-balik untuk memastikan matangnya tahu sudah merata. Kayak cinta aku ke kamu merata. Nah, inilah dia hasil penampakan dari perjuangan kita tadi. Mulai dari penyiapan bahan sampai ke penggorengan. Waduh, tuh tahu montok-montok banget dah. Kayak biduan pantura. Nggak kuat gue mau nyantapnya. Apalagi ditambah cabai-cabai rawit dah tuh di atasnya. Aduh, Tuhan pusing. Sekian untuk video memasak kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan terus tunggu update video berikutnya. Thank you yang sudah nonton. Bye.